Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin Syafi'i. Ya Sayyidi salatu wassalamu alaika ya Ra'ufu ya Rahim wal aliqat musriatil khawaiju bika hudaridol futuhul faraju antal musyafa'u syafi'u syafa'lana indal karimi abadahu wa rabbina. Ya sahibal isra'i wal mi'raji ya sahibal maqami ya dad-daraji antal musyafa'u syafi'u syafa'lana indal karimi abadahu wa rabbina. Ya ayyuhal ghusus salamullah alaika rabbini biidillah wa anzurillah ya sayyidi binadra musilatil hadratil aliyah amma ba'du. Bihadratil mukarramin wal mukarramat Romai DPP Pusat dan ibunya, Romai MT Pusat dan ibunya, dan para DPW, MTW, DPC, MTC, para imam-imam jamaah, para pimpinan sholawat riyah tingkat kecamatan dan imam-imam jamaah, dan para pengamal umumnya. Yang kami hormati, perkenankanlah pribadi kami mengulurkan dua buah tangan untuk minta doa restu. Mudah-mudahan pribadi kami ikut di belakang para hadirat bisa katut rombongan yang disponsori oleh beliau Romoyai DPP dan MTP yang mendapat doa restu dari beliau Ghosi Hadza Zaman, beliau Romoyai Said Abdul Majid Ma'ruf, yang telah mati-matian merjuangkan umat masyarakat supaya kesemuanya hidup bahagia duniawi dan ukhrawi. Amin ya rabbal alamin. Dan salaman tahmid saya dan tasliyah pribadi kami, salaman ta'ziman kepada Allah wa Rasulullah SAW dan kepada beliau zaman. Kami makmum beliau yang berbicara di muka, karena menurut situasi dan kondisi jiwa kita sudah lemah. Soalnya apa? Soalnya yang dibicarakan ini hubungannya soal kembalinya kita semua kepada tanah, alias mati, maka lemah. Kami terima kasih
atas jerih payah beliau Romi DPP sampai imam-imam jamaah yang selalu menarik pribadi kami untuk mendekatkan diri kepada Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi zaman. Atas jasa-jasanya kami bungkam 1000 bahasa hanya dapat mengucapkan sepatah kata, dua buah kata, jazakumullahu khairati wa sa'adati dunia wal akhirah. Mudah-mudahan seluruh jasa itu membawa kebahagiaan kita bersama-sama, yang mana akhirnya kita ulangi bisa menjadi makmum yang makmum taman, bukan makmum masbab. Makmum kepada beliau Ghazal Zaman yang disponsori oleh beliau Romi DPP Pusat. Saya ingin mengulang kembali dawuh-dawuh dari beliau Romi Ibnu Alwan tadi malam, atau tadi telah dijelaskan oleh beliau Romi Rukan Sanusi. Di dalam Ma'idah itu ada mujadah beberapa tingkatan. Ada mujadah usbu'iyah yang diimami oleh imam-imam jamaah. Ada mujadah lapangan yang diimami oleh pimpinan kecamatan. Ada mujadah triwulan atau rubusana yang dipimpin oleh DPC atau Dewan Pimpinan Cabang tingkat kabupaten. Ada mujadah nisbusana yang diimami oleh DPW Dewan Pimpinan Wilayah. Ada mujadah kubro yang dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat. Dewan Pimpinan Pusat itu sepanjang pengertian saya yang membentuk itu beliau Romoyai sendiri, bukan orang lain. Keterangan yang diutarakan oleh beliau Romoyai Ibnu Alwan, dulu ada sekelompok mujadah yang mujadahnya itu top sampai membisu tidak boleh berbicara selama 40 hari. Lah itu kalau sudah membaca waqul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zauqa, terus kiainya itu pimpinannya menggejoh pakai kaki ke bumi, adanya pian-pian yang telah dikapur itu rontok karena kehebatannya. Sehingga mungkin di sini ada beliau Pak Haji Syifa itu pernah mengikuti mujadah itu. Lah ringkasnya gini, kalau melihat mujadahnya sudah demikian rupa topnya, pada mujadah di bawah tahun 70-an, kira-kira itu mujadah 3 kali apa 2 kali itu kira-kira. Di Serambi Kedunglo itu diberi tabir yang letternya itu Komenwah, maksudnya Komando Mental Wahidiyah. Pada waktu itu beliau juga rawuh, hanya tidak mau menjumpai para bapak-bapak DPP pusat, yang akhirnya paginya
pusat sowan kepada Romo Yai, ringkasnya ditanya, Bapak pusat bagaimana komen Wahidu? Dijawab tegas kali para bapak pusat, tidak tahu Romo Yai. Mengapa tidak tahu? Apa tidak ada hubungan? Tidak Romo Yai. Loh, kalau tidak ada hubungan dengan pusat bagaimana itu? Coba Yai Zainal, Romo Zainal di situ, tidak usah dipanggil. Ada, saya ingat kok itu. Haji Muhtar juga ada, saya minta tolong Yai Zainal supaya sekarang pergi ke Blitar minta keterangan hubungan mujahadah komen. Wah, saya ulang ini. Tadi malam sudah dijelaskan oleh beliau Romo Ibnu Halwan. Tapi sekarang kan banyak yang belum mendengar. Jadi ulangan ini. Ketika sowan di Blitar langsung diringkas, saya diutus Romo Yai, Pak Yai supaya tanya bagaimana sih komen Wahidu kok tidak hubungan dengan pusat. Dijawab tegas, Wahidu itu bagaimana semangka, buah semangka belah dua, yang separuh ke Dunglo, yang separuh di sini Blitar. Kalau di Dunglo itu masih merupakan ilmiah atau teori, tapi kalau di Blitar ini sudah praktek. Lah kalau sudah praktek kok hubungan dengan pusat itu gunanya apa? Jangan tanya saya Yai, saya ini utusan dari Romo Yai. Kalau gitu saya akan melaporkan perkataanmu kepada Romo Yai. Iya silakan pulang gitu saja. Akhirnya saya sudah pergi pulang saya karena payah baru mujahadah kubro. Yang ada Romo Badri dan Romo Rukan mungkin ada itu karena saya nggak tahu. Ketika lapor baru separuh, Yainya datang. Oh alhamdulillah, kesempatan baik Yai, baik. Mari akan duduk. Gini Yai ringkesnya. Sampean bikin jamaah apa saja terserah. Tapi kalau tidak ada hubungan dengan PSB pusat, jangan menggunakan sholawat pagi. Ya hanya ini. Nah ini harus kita berpikir panjang. Yang diperintah oleh beliau Romo Yai mengatur penyiaran pembinaan itu pusat sejak dulu. Kalau sekarang ada mujahadah usbu'iyah, tapi yang mimpin bukan imam jamaah, bukan usbu'iyah namanya. Ada mujahadah lapanan, tapi yang mimpin bukan panitia kecamatan, bukan mujahadah usbu'iyah. Apa lapanan? Kalau ada mujahadah triwulan, yang mimpin bukan panitia kabupaten, bukan mujahadah rubu wisana. Kalau mujahadah musana, yang mimpin bukan DPW, bukan mujahadah nisbus sana. Kalau mujahadah kubro, yang mimpin bukan pusat, bukan mujahadah kubro. Paham ya? Paham ya? Nah kalau beliau Romo Yai sudah berkata, bersabda gitu, engkau kalau membuat jamaah apa saja silakan, tapi kalau tidak ada hubungan dengan pusat jangan menggunakan sholawat pagi dia. Nah ini gini, Romo Yai khotib besan dengan Romo Yai, saya juga besan ya. Saya mengamalkan waidah tidak mau hubungan dengan pusat, boleh? Boleh. Nah, kalau itu belum paham sampean. Boleh. Sekarang keluarganya beliau Romo Yai sendiri mengadakan apa saja, tidak ada hubungan dengan pusat, boleh? Nah ini paham namanya. Tidak pokok mujahadah gitu, karena di situ ada ADART-nya Ustaz Faidah itu.
Saya tahu yang ditunjuk oleh Romo Yai dipanggil itu tahu betul saya, 4 orang tahu. Karena kejadian-kejadian apa saja dalam Wahidah itu saya masih dekat segalanya, karena saya ini sebangsa bunglon. Iya, kalau dekat hijau-hijau rupa saya hijau gitu. Kalau dekat tanah rupa saya tanah, yang bunglon lah, sehingga sulit menyelidiki saya itu, sehingga tidak ada rahasia yang tersimpan, pasti terbongkar. Saya yang tahu. Musyawarah masuk rumah, di dalam rumah itu gini, saya yang tahu, karena dia berbicara kepada saya gini. Seterusnya, yang pokok mujahadah apa saja, kalau sumbernya bukan pusat, namanya mujahadah ini tidak dikatakan mujahadah yang hasilnya dari tarbiyah nadroh ghozi hadas zaman. Lagos itu dijelaskan oleh hadis, kalau tidak salah itu muka 74 di Al-Jami' Ushagir itu ada, innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah may yujaddidu dinaha. Ketika ada orang mengaku gos, saya memasukkan kalimat dikembali, itu mungkin masih ada. Yang saya coba kalau memang gos tahu artinya, apalagi gosnya orang yang dengar gos saja tahu. Kalau tidak tahu namanya gos-gosan itu. Apa perbedaan sana dengan am? Mengapa koyab asuli hadi ala roksi kulli mi'ati sana, tidak ala roksi kulli mi'ati amin? Sampai sekarang tidak ada yang menjawab. Nah, ini menunjukkan kalau ada orang mengaku gos itu ya saya. Gos itu 100 tahun hanya orang, tidak sekali, hanya seorang. Jadi zaman dihapusi Romo Jazul, sekarang gos saya, gos gombal gitu saja, karena belum 100 tahun. Dihapusi makin, saya sekarang gosnya gos gombal gitu saja. Gombale Mulkiyo. Mengapa dalam hadis kok pakai istilah yab asu tidak yursilu? Belum bisa menjawab sampai sekarang. Itu. Lah kalau gos pasti bisa. Apalagi gosnya orang yang dekat dengan gos saja, sebagaimana Romo Jai Romero kan bisa. Sayang, 1000 sayang. Saya berkeyakinan Bapak Ibu, kalau pribadi saya tidak mendapat tarbiyah beliau wasada zaman Romo Sayyid Abdul Majid Ma'ruf, saya berkeyakinan, yakin saya meninggal sewaktu-waktu pasti meninggal musik munafik, pasti. Mengapa kok gitu? Di dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Engkau iman. Iya. Sekarang berhenti dulu urusan iman. Iman itu gini, diberi contoh saja. Man khalaqas sama ibal azbama bainahuma Allah. Siapa yang bikin bumi langit seisinya? Jawabnya Allah.
Lah kalau itu yang menciptakan Allah, milik siapa? Milik Allah. Beliau Ramai Jazuli kalau membaca hadis atau Ramai Ruhan, Ramai Samsul, Ramai Ibnu, karena saya seorang yang bodoh tekun mendengarkan sampai apa. Al-imanu ma waqara fi qalbi, laisa al-imanu bitamanni wa tahalli. Saya tanya Ramai Jazuli lagi itu. Iman itu iktikad yang mancep di dalam hati bari, bukan lamunan. Lamunan bagaimana sudah iman? Sudah itu ngelamun, belum tentu. Atau bukan hiasan. Hiasan bagaimana? Saya sudah tibaan, tahlilan, manakiban segala macam, itu hiasan. Buktinya bagaimana? Kalau sampan berjumpa dengan suaminya atau istrinya, kalau hatinya tetap itu milik Allah, itu ciptaan Allah, itu iman. Hati loh ya Pak ya, ya Bu ya. Ibu berjumpa suaminya, hati itu suami saya, namanya imannya lepas, cepot, lepas, menjadi orang munafik. Karena apa? Karena suami ini kan hidup di dalam bumi langit. Tadi bumi langit dan isinya pencipta Allah. Tahu-tahu dia aku suaminya, kan sudah munafik. Kalau ini boleh, oh ini suami saya, ini istri saya, ini cucu saya, boleh ini. Tapi hati tidak boleh. Lah sekarang mata muka saya, mata hati saya, tahu apa saja itu milik Allah, itu ciptaan Allah, itu milik Allah, harus gitu hati. Ini namanya iman lah. Kita orang segala sesuatunya apa sudah gitu atau belum? Kalau belum ya belum iman. Pada orang di neraka yang pertama kali diambil oleh Rasul itu orang yang punya iman sebesar butir jagung. Buka saja di musim Jusawa dibaca. Di jahanam penuh orang baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya untung beliau Ramai Jemiati sudah pulang. Kalau tidak pulang ya saya agak sulit menerangkan itu ya. Jadi ada keuntungan pulangnya itu. Beliau Rasul ditegur oleh Malaikat Malik. Beliau Rasul, umatmu jutaan di neraka jahanam baca la ilaha illallah. Sama kok tenang-tenang, masa gitu? Iya, langsung sowan pada Allah, diizini oleh Allah. Beliau Rasul janji akan ambilen umatmu yang membaca la ilaha illallah. Syaratnya hatinya bukalah hatinya. Kalau ada khair, maksudnya khair itu iman, sebutir jagung ambillah. Jadi kalau gitu yang mengeluarkan orang dari neraka itu iman. Tapi yang menjadi sebab perhatian la ilaha illallah. Harus dibedakan ini. Sampai yang terakhir entah berapa miliar tahun dihukum lagi sebutir biji sawi. Buka saja hatinya. Kalau ada imannya sebesar butir sawi, ambil. Lah, karena demikian Bapak para Ibu, tadi ada keterangan Ramai Jazuli supaya sel korupsi hati kita. Mari kita melihat hati kita masing-masing, bagaimana kita ini
akan menjadi manusia yang bagaimana. Cukup melihat hatinya sendiri. Kalau pribadi kami yang pasti mati munafik dan musik. Kalau tidak tertolong oleh obat sholawat wahidiyah, lah itu. Sebabnya apa? Yang memberi pelajaran itu Allah. Di dalam kalimat Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, ada kalimat la haula wala quwata illa billah sejak dulu. Tapi yang membongkar rahasia, yang menyervis, yang mengembalikan adalah sholawat wahidiyah. Bagaimana cara wahidiyah? Saya ingat istri saya, ini ciptaan Allah, ini milik Allah, gitu. Tidak mungkin itu istri saya yang tercinta, mungkin. Kalau gitu iman saya lepas. Kalau lepas namanya munafik. Kalau munafik sudah ditegaskan oleh Allah, innal munafiqina fi darki asfali minan nar, menjadi neraka. Sekalipun Kiai Mahin sampai dipanggil Romo-Romo, alah Romo-Romo apa Romo gombalmu Kiai ini, neraka. Lah kalau iman ya tidak bisa, karena iman itu yang membawa kebahagiaan. Syaratnya apa bisa manusia gitu? Pasti bisa, karena Allah berfirman mama khalaq tuhadza batila. Segala firman Allah pasti benar. Kalau manusia tidak bisa, tidak mungkin, pasti bisa. Soalnya apa? Kalau tidak bisa, lewat jalan yang bukan persiapan jalannya, yaitu mesti harus lewat PSW, melibati kehendak sendiri. Caranya harus lewat PSW, mujahadah yang demikian rupa hebatnya. Kalau memancal tanah pian rontok, sudah gitu. Apalagi hanya mujahadah sebagai mujahadah kita, tidak mengikuti PSW, ya jauh, lebih jauh lemparannya. Itu bagaimana Pak kita? Maka sungguh mudah-mudahan kita selalu sam'an wa ta'atan kepada PSW yang pertama kali dibentuk oleh beliau Ghaus Hadz Zaman radhiyallahu ta'ala. Amin ya rabbal alamin.